Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Berkah Mintupang. Masih di seputar tumpukan tong. Nah, ini tong-tongan, kita baca lagi tentang silase teman-teman. Jadi lakukan ini agar silase itu berhasil. Baunya harum, enak, gurih, seperti tape dan ternak doyan teman-teman. Nah, lakukan apa itu? Oke teman-teman. Nah, lihat. Pertama adalah wadahnya teman-teman. Jadi usahakan memakai tong ya. Kalau memakai tong itu presentase berhasilnya itu meningkat. Kemudian ini teman-teman, tutupnya. Nah, walaupun sudah pakai tong, usahakan pakai ini ya teman-teman. Dikasih plastik. Sebelum ditutup, ditutup kayak gini. Sistem ditutup, tutup dan klem, usahakan pakai plastik. Kenapa demikian? Kadang klem kayak gini kendor teman-teman, kendor maksudnya angin masih masuk dan terjadilah di sini ada udara, bocor, jamur. Yang paling bahaya itu adalah jamur merah teman-teman. Nah, kalau putih masih tidak masalah ya, tapi lama-lama itu nanti dia jadi busuk. Oke ya. Yang kita lakukan, wadahnya harus tong, kemudian nutupnya harus rapat, karena kunci dari silase adalah padat, kedap, nah dan rapat ya. Padat, nah kedap ya rapat. Oke, sekarang kita lihat silase yang umurnya ini 15 hari teman-teman. Oke, buka. Nah, kita buka teman-teman. Kenapa ini tidak pakai tutup seperti ini? Harusnya pakai seperti ini teman-teman, tapi saya yakin ini udah kencang banget, nutupnya berat banget, pasti kedap. Makanya enggak tak kasih plastik. Tapi ya bagusnya dikasih plastik seperti ini biar kedap. Terus untuk hasil silase yang sudah berumur 15 hari itu seperti apa? Nah, ini teman-teman. Nah, tidak ada jamur teman-teman, tidak ada jamur. Kemudian aromanya itu seperti tape. Dan ini teman-teman, amblong. Jadi kalau sudah lama, itu kalau sudah 2 minggu atau 10 hari, dia pasti amblong teman-teman. Sebenarnya ini kemarin isinya penuh loh, penuh kayak gini, ngenet. Nah, ini amblong. Terus lagi yang harus kita lakukan biar silase ini berhasil adalah dengan penambahan ban kering di sini, di atas. Kalau di saya di atas ya. Tujuannya di atas ini untuk menyerap kadar air yang berlebih yang bagian atas. Kadang kan dia silase itu pas proses terjadinya silase itu dia airnya nguap teman-teman, koyong ngembun lah. Nanti tugasnya dari si bekatul ini adalah menyerap kadar air itu. Oke, ini untuk bekatulnya apa sampai bawah mas? Enggak teman-teman, ini cuma saya kasih di atas ini aja. Bawahnya juga enggak tak kasih. Di tengah sini juga enggak tak kasih, cuma di atas saja biar mirip. Kenapa seperti ini? Karena ini adalah silase jangka pendek teman-teman. Silase jangka pendek yang idealnya saya berikan sekitar umur 5 hari sampai 20-an hari. Jadi umur 5 hari sampai 20-an hari itu waktu-waktu terbaik, karena airnya itu enggak sampai nyemes banget, enggak sampai turun banget, dia masih rada kering seperti ini, aromanya enak kayak gitu teman-teman. Kalau sudah lebih dari sebulan gimana? Yuk bisa doyan, masih baik. Tapi sekali setelah dibuka, dia nanti akan ini teman-teman, proses pembusukannya itu lebih cepat. Kalau kena angin harus sehari habis. Tapi kalau masih ideal di waktu, nah menurut saya ini 5 hari sampai 20 hari, ini mau dibuka 3 hari pun tidak masalah. Ingat ya, idealnya ya tetap 5 hari sampai 10 hari, 15 hari itu menurut saya seperti itu. Terus lagi dengan penambahan bahan kering yang sedikit seperti ini teman-teman, ini otomatis akan sangat menghemat sekali biaya pengeluaran kita untuk ongkosnya. Kalau kita bikin ini bisa jangka panjang, bisa dengan penambahan bahan kering banyak. Misal 1 tong kayak gini dia dikasih bekatul 6 kilo. Nah, dia bisa tahan beberapa bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Tapi kalau kita lihat nanti ongkosnya itu jadi mahal teman-teman. 1 kilonya itu harganya 2.500, dikali 6 itu sudah 15.000. Kalau buatnya 1 enggak masalah, tapi kalau saya sih buatnya banyak, 30 kayak gitu kan sudah lumayan teman-teman. 15 kali 30 sudah ketemunya 450.000. Itu jadi pengeluarannya gede banget.
Makanya di tempat kami karena sistemnya itu dengan konsep silase dan muter terus, 15 hari habis, ngarit lagi, 15 hari habis, ngarit lagi. Ngaritnya itu setiap 15 hari sekali. Kita menggunakan sistem yang pendek seperti ini karena lebih enak teman-teman. Kalau kita ngarit setiap hari bisa sebenarnya teman-teman, cuma nanti ongkosnya juga akan semakin mahal karena kita harus bayar orang itu setiap hari. Nah seperti itu. Jadi saya milih sistem silase seperti ini karena dengan akan menghemat sekali biaya operasional atau pengeluaran kita. Jadi kita bayar orang itu sesuai kebutuhan aja teman-teman. Misal setengah bulan sekali bayar 2 orang buat ngarit kayak gitu teman-teman. Nah ini ya. Sekarang kita cek baunya kayak gimana. Ini ya. Kalau bekatulnya ini baunya gurih, jadi gurih. Kalau rumputnya kita lihat teman-teman. Nah dia sudah berubah warna jadi kuning-kuning kayak gini ya, seperti direbus. Baunya harum teman-teman, harum koyo tape. Nak tak cium tuh jadi lapar, kok koyo jadi wedhus ya rek. Enak teman-teman. Ini sampai bawah kayak gini teman-teman, tanpa campuran apapun teman-teman. Jadi ini nggak dicampur ya mas, ini kalau nyampur itu kan dicampur ya, ini nggak dicampur, cuma taruh atasnya aja untuk menyerap kadar air. Jadi silase itu kenapa ndak harus dicampur dengan E4 kemudian bahan kering yang banyak mas, atau tetes tebu gini teman-teman. Sekarang kita nyarinya efisiennya aja ya. Sekalinya aja, sekali giling kita buat itu 30 tong. 30 tong itu banyak loh, sampai 3 pikepan ini loh teman-teman. Itu nyacah aja hampir setengah hari teman-teman, capek pol. Kalau kita fermentasi itu kita harus nyampur, harus ngaduk. Yang jadi mahal adalah biaya tenaga di sini, biaya tenaga satu. Kemudian biaya untuk bahan kering seperti E4, bahan kering ya ini ya, maksud saya bekatul. Kemudian penambahan E4, tetes tebu itu kan makan biaya lagi. Jadi sudah makan biaya untuk tenaga, makan untuk tambahannya itu, seperti itu teman-teman. Jadi makanya saya milih konsep silase kayak gini karena lebih sederhana, lebih mudah. Terus lagi teman-teman, ini apa? Dia tanpa diberikan tambahan EM4 atau tetes tebu itu tetap jadi. Karena di rumput ini ada namanya bakteri asam laktat teman-teman. Jadi dia akan terjadi fermentasi alami. Jadi kita tutup aja, nggak usah nunggu 28 hari. Ya 5 hari kasihkan ternak, nggak masalah. Karena kembali lagi, tujuan dari silase itu apa sih? Nak silasenya, nak saya itu adalah metode untuk mengawetkan pakan hijauan biar tidak ngarit setiap hari. Bayangkan teman-teman, ternaknya banyak, ngaritnya setiap hari, tenaganya keluar banyak, enak dengan sistem seperti ini. Jadi kita lebih banyak hematnya, nak menurut saya. Nah gitu. Terus lagi penyebab keberhasilannya ini adalah dengan pencacahan yang kasar teman-teman. Kenapa harus dicacah kasar? Karena dengan dicacah kasar seperti ini, dia ndak akan, airnya itu ketika dicopper ndak nyemes teman-teman. Airnya ndak banyak, keluarnya ndak banyak, makanya rasio berhasilnya itu tinggi. Hati-hati memilih mesin chopper teman-teman. Jadi mesin chopper itu kadang kalau kita beli yang terlalu halus, itu malah ya sebenarnya hasilnya bagus, rapi, tapi ketika dibuat silase itu jadinya gagal. Jadi ingat ya, mesin chopper hasilnya terlalu bagus, halus, rapi, lembut, itu malah kalau dibikin silase malah jadi gagal. Karena kadar airnya itu jadi tinggi. Iya sayang. Nah, jadi kadar airnya jadi tinggi, ketika dipegang itu netes-netes, makanya dia gagal. Kalau kasar kayak gini teman-teman, dia kalau dipegang kayak gini nanti air di dalam odot maupun paksong itu tidak akan sampai netes-netes. Nah itu loh, perlu kita pahami. Jadi pemilihan mesin chopper itu perlu sekali ya, perlu yang bagus. Bagus itu bukan berarti kok hasilnya lembut, bagus, rapi, enggak. Yang penting ternak itu doyan teman-teman. Satu, doyan dalam posisi segar, doyan dalam posisi silase.
Karena kelebihan dari silase ini ketika kita berikan dia segar itu sisanya banyak teman-teman. Tapi ketika kita berikan dalam posisi silase kayak gini ludes, sampai batang-batangnya ludes, enak mungkin bagi ternak. Nah kayak gitu. Nah saya rasakan kelebihan dari silase itu teman-teman. Ternaknya makannya itu jadi rakus, ludes ya. Memang untuk beberapa domba yang baru itu perlu dilatih teman-teman. Untuk melatih memberikan silase kayak gini itu harus telaten. Dengan pemberian polar, ditaburin, kasih ternak. Dengan pemberian roiko atau dibikin lapar dulu. Nak dibikin lapar, nak saya kok kasihan ya teman-teman. Paling saya berikan polar kayak gitu. Nanti ternaknya mulai sedikit-sedikit makan. Nah itu ya teman-teman. Saya ringkas lagi ya penyebab atau kunci keberhasilan dalam pembuatan silase. Pertama wadahnya, kedua adalah nutup rapatnya, ketiga itu harus padat, diinjak-injak. Keempat itu cacahan harus kasar, jangan lembut. Intinya kalau kita nyacah itu kalau dipegang nggak sampai netes-netes kayak gitu aja. Kelima adalah penutupan begatul tadi. Dah itu nanti tetap jadi teman-teman. Wes toh, gampang banget. Pelayuan gimana mas? Saya hampir nggak ada pelayuan teman-teman. Paling hari ini ngarit, besok dicoper. Kenapa demikian? Karena waktunya untuk nyoper nggak nyampe. Nggak bisa, karena sekali ngarit itu banyak. Kita bukan kok buat buat tutorial video kayak gini demi konten, enggak teman-teman. Karena kita hampir setiap setengah bulan sekali itu bikin kayak gini, konsepnya kayak gini. Bukan kok demi konten terusan kita bikin kayak gini, enggak. Karena sudah aktivitas dan rutinitas kita bikinnya hampir setiap bulan 2 kali itu kayak gini teman-teman. Jadi kita harus membedakan ya, apa itu silase, apa itu fermentasi. Nak silase rumput aja jadi. Kalau kita buat fermentasi ya boleh, tapi kan dari ongkosnya mahal. Kalau buatnya sedikit sih enggak masalah. Karena dengan fermentasi kenaikan nutrisinya juga enggak begitu banyak teman-teman. Yang bikin banyak itu dengan kita mencampur bahan seperti brand polar, bekatul itu akan ada sedikit kenaikan. Karena ada bahan yang ditambahkan di situ, otomatis nilai gizinya juga naik. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Apabila teman-teman masih bingung soal silase, cara membuatnya, atau bingung mesin choppernya, bisa order di kami ya teman-teman. Nanti akan saya rekomendasikan. Oh ini, karena sebentar lagi kita akan launching produk pertama, yaitu mesin pencancah rumput dengan wus-wus pokoknya. Nah oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah mengikuti Berkah Indo Farm. Yang belum subscribe, di subscribe ya. See you.